Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 12 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hati yang Bening. Hati yang bening atau hati yang jernih. Firman Tuhan terambil dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hati yang bening, hati yang jernih, hati yang bersih adalah sumber kesehatan untuk kehidupan kami dan kami pun menularkan kesehatan kepada sekitar kami. Berikan ya Tuhan kepada kami hati yang bening, hati yang bersih dan hati yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hati yang bening, hati yang jernih. Kalau bening dan jernih kaitannya itu dengan air. Mari kita membedakan mana air yang sehat dan air yang tidak sehat. Apa ciri-ciri tanda air yang sehat? Salah satunya itu bening. Jadi air yang sehat itu adalah dia jernih dan bening. Yang kedua, air yang sehat itu tidak berwarna. Jadi tidak berwarna, oleh sebab itu jernih dan bening. Kemudian air yang sehat juga rasanya tawar, tidak punya rasa apa-apa. Air yang jernih dan bening pun juga pH-nya itu di dalam kondisi netral. Jadi pH-nya, keasamannya itu netral. Lalu apa itu air yang baik, air yang jernih dan air yang bersih dan air yang bening? Tidak ada bakteri. Lalu kemudian tingkat kesedahan, istilahnya kesedahannya itu rendah. Apa itu kesedahan? Yaitu logam berat, kalsium, magnesium, mangan itu rendah. Kalau itu kemudian tinggi, maka itu membuat hatinya itu dalam kondisi airnya tidak baik dan tidak sehat. Kemudian ciri air yang sehat adalah aroma airnya itu tidak memiliki aroma yang menyengat atau bau yang menyengat. Dan yang utama tidak ada bakteri. Itu adalah air yang sehat. Kalau ada bakteri, maka menyebabkan sesungguhnya ada 4 penyakit yang bisa ditimbulkan oleh air yang sehat, yaitu diare, tifus, hepatitis, dan kolera. Jadi kalau air yang jernih dan sehat itu adalah tanda-tandanya seperti demikian. Sehingga kalau tema kita adalah tentang hati yang bening, hati yang jernih, dan hati yang bersih, itu akan membawa kesehatan kepada kita semua. Otomatis kita akan sehat. Orang yang hatinya bening, hatinya bersih, terbebas daripada bakteri-bakteri perasaan yang negatif, kemarahan, kekhawatiran, ketakutan, ambisi, kecemasan, iri hati, itu adalah bakteri. Semua bakteri-bakteri perasaan itu tidak ada di dalam hati kita yang menyebabkan hati kita itu bening, hati kita itu jernih, dan hati kita itu bersih. Dengan kebersihan hati, hidupmu akan bersih, matamu akan bersih, organ-organ tubuhmu pun secara kedokteran itu membuat kebersihan yang sangat luar biasa. Berapa banyak orang yang terkena hepatitis karena masalah ambisius. Orang yang terkena banyak sakit, cemas dan khawatir terkena sakit mah. Orang yang pemarah itu membuat tekanan darah tinggi semakin meningkat. Orang yang tidak bisa menahan nafsu, apa saja dimakan, itu berarti segala penyakit masuk dalam tubuh yang bersangkutan. Sehingga hati yang bening dan bersih ini membebaskan kita dari bakteri-bakteri perasaan yang disebutkan tadi. Sewaktu kita kemudian memiliki hati yang bening dan bersih, maka yang ada di dalam hati kita adalah buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kelembutan, kesetiaan, kemurahan hati, pengendalian diri. Maka itu membuat kebersihan hati kita itu sangat luar biasa. Kita sangat tahu bahwa orang yang tidak mudah marah, orang yang kemudian mudah bersyukur, orang yang bisa bersuka cita dalam hidupnya, dia akan panjang umur. Karena kaitannya apa? Kaitannya dengan hati yang bening, hati yang jernih, dan hati yang bersih.
Sehingga hati yang bening, hati yang jernih, dan hati yang bersih adalah sumber kesehatan untuk dirimu, untuk kesehatan pikiranmu, untuk kesehatan perasaanmu, dan juga untuk kesehatan masa depanmu. Orang yang hatinya bening, jernih, bersih, kemanapun itu akan diterima karena tidak mengancam. Kalau orang yang penuh dengan bakteri, saya mau tanya kepada sahabat seperjalanan, siapa yang mau dekat-dekat dengan bakteri? Jadi sewaktu hati kita itu dikatakan penuh warna, berbau, punya keasaman yang sangat tinggi, penuh dengan bakteri, penuh dengan logam berat hati kita itu, maka orang akan menghindari kita. Karena orang akan mencari segala sesuatu yang bersih, yang netral, dan kemudian yang bening. Itu yang akan dicari. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita berjuang dengan pertolongan Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Bagaimana untuk membuat hati kita itu bening dan bersih? Maka kita harus mengangkat seluruh hati-hati kita, dinetralisir dari seluruh hati-hati yang melekat di dalam dirimu. Dan engkau minta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana firman-Mu dalam Yehezkiel pasal 36 ayat ke-26. Terjadilah ya benar dan amin yang engkau katakan, kamu akan kuberikan, Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, di dalam hatimu yang terdalam. Apa yang Tuhan akan katakan? Dan Tuhan berkata, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Apa itu hati yang keras? Hati yang tadi dikatakan penuh dengan bakteri, keasamannya tinggi, tingkat logam beratnya tinggi, hatinya punya aroma yang bau menyengat, penuh dengan bakteri yang menyebabkan diare, tifus, hepatitis, dan kolera. Begitu menakutkannya. Kalau hati kita tidak jernih, hati kita tidak bersih, dan hati kita tidak bening, Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Bagaimana caranya? Biarlah kita buka hati selebar-lebarnya dan Tuhan bersihkan. Bersihkan hati kita dari seluruh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kemarahan, iri hati, kedengkian, keinginan untuk merusak kehidupan diri sendiri dan orang lain. Rasa minder yang tidak perlu, tidak menghargai hidupmu sendiri. Sikap pesimis, ini adalah bakteri. Bakteri yang menyebabkan diare kehidupan, tipes kehidupan, hepatitis kehidupan, dan kolera dalam kehidupan. Yang pada penghujungnya mematikan dirimu, mematikan semangatmu, mematikan imanmu, mematikan masa depanmu, bahkan mematikan juga kesehatan dan tubuhmu. Sahabat seperjalanan, kalau engkau mengalami begitu banyak persoalan di dalam hatimu yang penuh dengan bakteri, mari saat ini kita menerima apa yang Tuhan berikan, yaitu apa? Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Bagaimana caranya? Engkau buang hatimu yang keras dan Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang taat, hati yang bening, hati yang bersih, dan hati yang jernih. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, maukah hati kita sehat? Maukah hati kita bersih? Maukah hati kita jernih? Dan maukah hati kita bening? Maka saat ini dan waktu ini, sewaktu engkau mendengarkan renungan sahabat seperjalanan ini, dan saya akan berdoa untuk sahabat seperjalanan, bukalah hatimu, buang seluruh keburukan yang ada dalam hatimu, bakteri-bakteri, dan terimalah hati yang baru dan roh yang baru dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh sahabat seperjalanan. Berikan kepada kami, ya Tuhan, hati yang bersih, hati yang bening, hati yang jernih, yang melekat kepada Tuhan. Dan kami akan diberikan semua perkara-perkara yang indah dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang ada di Jakarta, seorang ibu yang terkena sakit mah akut. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang ada di Bandung, yang barusan mengalami kemo karena sakit kanker, dan mengalami mual, mengalami lemah fisik. Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Dan berdoa untuk seluruh sahabat seperjalanan
Yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang ada masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Milikilah hati yang bening, hati yang jernih, dan hati yang bersih. Amin.